Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NPM 1921912227 dari kelas F angkatan 2019, jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan dan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah didaktik metodik akuatik. Dalam didaktik metodik akuatik ini saya akan menjelaskan sejarah renang dan makna dari olahraga renang. Untuk sejarah renang, olahraga renang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Matthew Webb. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Dan pada akhirnya renang menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London dan Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir, dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade dari awal pada tahun 1896. Sebelum pembentukan FINA, Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900, ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis, lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang, barisan perahu, dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut menjadi hilang setelah FINA mengambil alih. Di bawah peraturan FINA, baik untuk Olimpiade dan kompetisi dunia lainnya, panjang lomba semakin diukur dengan meter. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetisi dunia, termasuk ada beberapa negara. Yang pertama itu ada Hungaria, Denmark, Australia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Itu ada 9 negara. Setelah kita mengetahui sejarah renang di dunia, kita juga perlu mengetahui, atau kita juga harus tahu sejarah renang masuk ke Indonesia. Membahas sejarah renang di Indonesia yang sangat penting untuk diketahui lebih dalam lagi. Sejarah renang ke Indonesia itu, olahraga renang di Indonesia telah ada itu sejak tahun 1904. Namun pada kala itu hanya dikenal oleh orang-orang yang berkulit putih, yaitu dimana orangnya atau orang Belanda dan orang-orang yang berada saja. Olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya Perkumpulan Renang Bandung Zembon alias Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Untuk sejarah renang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1904, di mana renang itu hanya diperbolehkan oleh orang-orang yang berkulit putih, seperti tadi orang Belanda, dan hanya orang-orang yang berada saja. Dalam arti orang-orang yang berada saja itu mungkin orang yang mempunyai harta atau
uang yang banyak gitu. Umumnya ada 7 perkumpulan. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan. Di antaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Ospia, Mulo, dan Kwesko. Umumnya olahraga renang itu sebelum kemerdekaan kita hanya dilakukan oleh orang-orang kulit putih dengan teknik canggih bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang punya sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Pada Maret tahun 1951 setelah membentuk PBSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia di Jakarta, yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Renang maju pesat diterima menjadi anggota PBSI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang kemudian diubah menjadi KOI atau KOI, Komite Olimpiade Indonesia. PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC atau IOC pada Olimpiade Helsinki 1952 di Indonesia telah mengirimkan sebuah perenang. Seiring waktu, organisasi renang nasional didirikan. Inisiatornya adalah Purwo Sudarmo yang mendirikan PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, pada 21 Maret 1952 dengan tujuannya itu untuk membawahi organisasi-organisasi di bawahnya dan para atlet. PRSI memiliki peran untuk membina dan melatih atlet baik di tingkat daerah maupun nasional. Tak hanya itu, RSI juga memberikan pelatih bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Tahun 1959 PBSI berubah menjadi PRSI, Persatuan Pusat Seluruh Indonesia, dan berkembang hingga saat ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah tadi sejarah renang dan awal mula adanya renang yang tadi itu udah dijelaskan, dan sejarah renang masuk ke Indonesia juga. Nah, manfaat renang yang pertama itu untuk membakar 100 atau sampai 200 kalori. Tentu saja dengan pertimbangan beberapa efisien pada berenang, kalori yang terbakar tergantung dengan rutinitas latihan Anda atau latihan kita semuanya. Semakin kita rutin, maka renang bisa membakar kalori lebih efektif dibandingkan dengan olahraga lain seperti bersepeda. Yang kedua, untuk membentuk dan menguatkan otot. Selain dapat menjaga berat badan, manfaat renang bagi tubuh selanjutnya adalah dapat menguatkan otot-otot di dalam tubuh. Salah satunya adalah otot triceps. Bahkan peningkatan massa otot triceps ini dapat mencapai 23,8% apabila rutin berenang dalam 8 minggu atau lebih. Yang ketiga itu baik untuk kesehatan jantung. Olahraga juga ternyata bermanfaat untuk kesehatan jantung. Renang membantu melancarkan sirkulasi jantung saat memompa darah dan mengirimkannya ke seluruh bagian tubuh. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang rutin latihan renang selama 12 minggu
memiliki peningkatan pada jumlah darah yang dipompa atau stroke volume sebesar 18%. Yang keempat, yaitu tinggi badan bertambah. Berenang dapat membantu kita untuk menambah tinggi badan yang kita diamkan. Berenang secara baik dan benar akan membuat tubuh tumbuh lebih tinggi. Hal ini tentunya bagi kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kelima, membuat tubuh rileks. Ketika kita sedang jenuh dengan segala rutinitas kerja atau kuliah, dengan berenang di kolam dan menikmati waktu santai adalah hal yang baik untuk kita menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Ketenangan di dalam air cukup bagus untuk kesehatan mental, melepaskan tegangan otot atau sendi Anda sehingga badan akan merasa lebih fit dan bugar kembali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah jelaskan dari awal di mana sejarah renang, awal mula adanya renang, terus sejarah masuknya renang ke Indonesia, terus sampai ke manfaat-manfaat untuk olahraga renang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.